Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat tercela yang kita berharap semoga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut adalah sifat mudah marah. Dalam bulan suci Ramadan ini kita dipinta untuk lebih bersabar. Kita dilatih untuk bersabar dengan kesabaran yang tinggi. Maka kita tawassul, berdoa kepada Allah semoga dengan wasilah riyadhah latihan di bulan kesabaran ini, sifat tercela mudah marah tersebut dijauhkan dari Allah sejauh-jauhnya dari diri kita semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabat beliau yang juga menjadi pesan untuk kita semua sebagai umatnya. Seperti yang disampaikan oleh cerita Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ausini, Rasul, tolong berilah wasiat kepadaku." Lalu dijawab oleh Rasulullah dan diulang-ulang jawaban itu, "La taghdab." La taghdab, jangan marah, jangan marah. Artinya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Rasul serius meminta kepada kita untuk tidak mudah marah. Dalam hadis yang lain ketika bicara tentang poin-poin kehidupan sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan pesan di antara pesan-pesan hadis itu dengan ungkapan wala tabaghadu, jangan kalian mudah saling memarahi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menjanjikan keutamaan bagi orang yang tidak mudah marah. Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Maka orang yang tidak mudah marah, dia akan mudah untuk memaafkan. Dia mudah untuk ridha. Dia mudah untuk memberikan kata maaf kepada orang banyak. Dan ini merupakan di antara ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran ketika bicara tentang sifat-sifat orang bertakwa, di antaranya adalah wal'afina 'anin nas. Mudah dia itu memaafkan kepada sesama manusia. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita berharap semoga sifat marah ini jauh dari kita, dan kita berharap semoga kita dihiasi kepribadian kita dengan sifat mudah memaafkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham betul ketika marah ini bisa saja dia datang kepada diri seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pemberi petunjuk juga memberikan tauladan, memberikan jalan, memberikan kunci ketika mana misalnya kita suatu saat marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya mengatakan bahwa marah itu sesungguhnya datangnya dari syaitan, maka mintalah engkau itu perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam Al-Quran Allah bahkan mengatakan wa imma yanzighannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Ketika engkau merasa ada gangguan dari syaitan, merasa ditiup-tiup dengan tiupan keburukan oleh syaitan, dikipas-kipasi oleh syaitan agar marah, maka bersegeralah untuk meminta perlindungan kepada Allah
dari gangguan syaitan tersebut. Rasulullah juga ketika mengatakan terhadap sahabatnya yang sedang marah, sekiranya aku ajarkan kepada kalian ucapan yang dengan itu marah mudah-mudahan hilang. Beliau mengajarkan kalimat ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya marah datang kepada kita, mengucapkan isti'azah, sudah Ustaz. Lalu kemudian di antara yang dituntunkan oleh Rasul, kita dipinta untuk merubah posisi kita pada saat marah itu. Ketika orang marah dia sedang berdiri, dipinta untuk duduk. Masih marah, dipinta untuk kemudian kita berbaring. Itulah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika seorang di antara kalian marah dan dia berdiri, hendaklah dia duduk. Mudah-mudahan fa in zahanul ghadab, dengan itu marahnya jadi hilang. Wa illa, kalau tidak, falyattaji, maka duduk tadi berubah lagi menjadi berbaring. Mudah-mudahan dengan itu marah jadi hilang. Pesan yang ketiga sebagai tuntunan Nabi ketika seorang terpaksa untuk marah, Nabi kemudian berpesan agar kita tidak memperbanyak ucapan, tidak banyak ngomong, tarkul kalam, meninggalkan kalimat-kalimat yang banyak. Inilah yang juga dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Bukankah ketika orang marah keadaannya sedang tidak terkontrol? Dikhawatirkan ketika marah lalu kemudian mengeluarkan banyak kalimat, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang justru menghadirkan mudarat yang lebih besar. Dan ini bisa kita rasakan ketika ada orang marah, lalu kemudian lawan daripada orang tersebut juga marah, maka bisa mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Yang tadi masalahnya kecil, yang tadi masalahnya sepele, kemudian menjadi besar dan lebih rumit. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mengucapkan isti'adzah sudah, mengubah posisi sudah, lalu kemudian meninggalkan ucapan, tidak memperbanyak kata sudah. Di antara juga yang dipinta oleh Rasul, dan mudah-mudahan kalau ini semua dilakukan, marah ketika itu sirna. Apa? Rasul meminta kita untuk mengambil air wudu. Rasulullah SAW memberikan kuncinya. Beliau mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ketahuilah sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Maka seorang di antara kalian ketika itu sudah marah, hendaklah dia mengambil air wudu, memercikkan air, mudah-mudahan dengan itu api akan padam, marah pun jadi sirna. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah beberapa tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paling utamanya kita berusaha lebih dulu untuk menghindari marah, agar kita kemudian tidak jatuh kepada marah yang tidak beralasan, marah yang tidak ada uzur syar'inya, marah yang tidak benar, yang bisa membawa kepada kerusakan baik zahir kita, penampakan kita yang jelek yang tidak sedap dipandang mata, maupun kerusakan batin dengan penyakit-penyakit yang disebabkan datangnya karena marah tersebut. Lalu kita kemudian ketika marah itu misalnya datang, tidak bisa dihindari, lakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini, sehingga mudah-mudahan marah itu tidak lama, marah itu bisa hilang dengan cepat dan segera berganti dengan hati yang lebih lembut untuk mudah memaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.